Kalau dulu ya, dulu sebelum saya jadi wali kota, kendaraan pengangkut sampah di Kota Palu itu yang sehat itu cuma 20 unit. Gaji sopirnya saja 2,5 juta Per bulan? per bulan. Oke. Ya, kemudian gaji kernet yang 2 orang itu 2,250 juta per orang. Pembangunan Huntap merupakan kerjasama ya dari semua lembaga yang ada, baik dari kementerian, provinsi maupun pemerintah kota. Lahan yang disiapkan oleh pemerintah pusat ya itu bermasalah. Tidak ada izin untuk pesta di tengah jalan, apalagi kemudian menutup jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pemerintah Kota Palu, Palu Mantap Bergerak, bersama saya Zakia Ramayani. Kali ini luar biasa ya. Ini saya senang banget karena untuk pertama kali nih saya bisa ngomong langsung dengan orang nomor 1 di Kota Palu. Langsung saja kita sapa. Ada Bapak Wali Kota Palu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kia. Ini aku jujur deg-degan loh, Pak. Deg-degan? Deg-degan. Apalagi saya. Oke nih Pak, ini kayaknya banyak banget nih pertanyaan masyarakat Kota Palu nih. Yang mungkin kalau Bapak kan memang sering live nih ya, menjawab pertanyaan masyarakat Kota Palu di medsos. Cuman kalau di situ mungkin terbatas penjelasannya. Mungkin di sini lebih panjang. Jadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat Kota Palu ini kita udah rangkum di sini nih ya, untuk menjawab semua keluh kesahnya teman-teman ini. Tapi sebelumnya nih kita ke podcast dulu nih Pak. Baik. Pasti banyak yang tanya, podcast pemerintah Kota Palu ini tujuannya apa nih? Apa perbedaannya dengan media-media yang lain? Karena kita tahu kan udah banyak banget nih. Semua instansi pun membuat podcast juga. Kalau di sini apa perbedaannya nih Pak? Saya tidak tahu perbedaannya Pak. Yang pasti tujuan daripada podcast ini adalah menjadi media bagi pemerintah untuk melakukan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, ya. Dan kemudian memberikan ruang kepada masyarakat untuk juga bisa ikut dalam podcast ini untuk menyampaikan pandangan-pandangannya kepada pemerintah dalam segala hal. Dan tidak perlu membatasi diri atau pandangan apapun ya, karena memang hari ini kita sangat membutuhkan kritik-kritik yang membangun dari masyarakat agar supaya segala hal bisa teridentifikasi dengan baik, dan kemudian ya kita berusaha untuk bisa menangani semua dengan baik. Oke, berarti ditekankan tadi Bapak bilang bukan cuma pemerintahan yang berbicara di sini, berarti masyarakat boleh? Boleh. Oke, jadi teman-teman ada yang mau langsung di sini ngobrol sama saya, membahas atau punya keluh kesah, silakan ya, kita tunggu di podcast pemerintah Kota Palu. Baik, ini langsung aja yang pertama nih yang menjadi keresahan masyarakat Kota Palu, khususnya tentang kebersihan. Ini yang bertanya, kenapa tiba-tiba ada tarif nih Pak, harus ada retribusi untuk membayar uang kebersihan? Baik, kalau dibilang tiba-tiba sebenarnya tidak ya, karena apa yang dilaksanakan oleh pemerintah hari ini adalah melaksanakan peraturan daerah yang sudah diterbitkan di 2011 ya. Kemudian perwali di 2017 ya, terkait dengan retribusi sampah. Retribusi sampah. Hanya kemudian isi daripada peraturan daerah tersebut dan kemudian perwali itu belum berjalan dengan efektif. Maka hari ini kita harus menjalankan itu gitu, karena memang hal ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah hari ini agar kemudian pemerintah memiliki kemampuan yang cukup gitu dalam penanganan masalah sampah di Kota Palu. Dulu atau sebelumnya kita sering mendengarkan jawaban ya klasik dari pemerintah bahwa pemerintah tidak mampu menangani sampah dikarenakan keterbatasan kendaraan. Oke, iya benar. Ya, keterbatasan kendaraan. Kemudian pemerintah tidak bisa melakukan penanganan yang maksimal di TPA dikarenakan keterbatasan lainnya. Nah, penyebab dari keterbatasan itu adalah karena ketidakmampuan dari pemerintah untuk memfasilitasi semua itu. Apa penyebabnya? Penyebab klasiknya adalah karena kemampuan daerah. Nah, kemampuan daerah tadi sudah saya sebutkan bahwa retribusi ini bukan adalah hal yang baru, karena peraturan daerah di tahun 2011 itu juga sudah menguatkan ini, dan kemudian perwali di 2017 juga
mengamanahkan ini, ya, hanya belum berjalan efektif. Karena belum berjalan efektif, makanya kemampuan penanganan pengelolaan sampah di Kota Palu juga tidak berjalan dengan Tidak efektif. maksimal ya. Tidak efektif. Maka kemudian untuk mengefektifkan itu, maka semua hal yang berhubungan itu harus diefektifkan, harus dijalankan. Retribusi harus jalan. Oleh karenanya bisa kita lihat kalau dulu sebelum saya jadi wali kota, kendaraan pengangkut sampah di Kota Palu itu yang sehat itu cuma 20 unit. 20 unit. 20 unit, ya, 20 unit. Kemudian begitu kita kita lakukan penambahan armada sekitar 59 unit. Wow. Ya. 59 unit di tahun 2021. Ya, artinya berarti kan sudah ada ketambahan, berarti kendaraan kita sekitar 79 unit. Hampir 80. 79 unit. Nah, kemudian di tahun ini kita akan tambahkan lagi 44 unit. Wow. Berarti kendaraan kita ya sekitar 125-130 gitu kendaraan yang akan bertambah di tahun ini. Dan ini semua meningkatkan cost ya. Iya. Meningkatkan biaya gitu. Benar. Meningkatkan biaya. Nah, peningkatan biaya itu yang kemudian harus di-cover oleh apa? Di-cover oleh retribusi tadi. Ya, karena kalau tadinya karena kita harus gitu memenuhi kebutuhan biaya bahan bakar per hari. Iya, betul. Kemudian gaji para sopir, ya, gaji para kernetnya. Gaji sopirnya saja 2,5 juta Per bulan. per bulan. Oke. Ya, kemudian gaji kernet yang 2 orang itu 2,250 per orang. Ya, belum lagi kaisar. Ya, kaisar yang masih karena keterbatasan anggaran kita masih lakukan hari ini 750.000 untuk sopir, 500 untuk ini. Tahun depan kita sudah naikkan jadi 1,5 juta. Untuk drivernya, untuk kernetnya itu 1 juta. Ya, kenaikan ini. Nah, kenaikan ini kan menyebabkan kenaikan biaya. Maka kemudian harus di cover. Ya, cover. Dulu ya. Dulu Palu kenapa masuk salah satu kota terjorok di Indonesia? Penyebabnya adalah karena ketidakmampuan kita menangani sampah. Begitu banyak sampah yang kemudian tidak tertangani, yang kita bisa lihat berada di pinggir-pinggir jalan, ya. Benar banget. Kemudian di titik-titik yang macam-macam lah titiknya, ya. Nah ini harus ditangani. Kenapa tidak mampu menanganinya? Karena tadi kemampuan keuangan daerah. Oh iya, terbatas ya. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Maka kemudian hari ini ya kita tidak boleh lagi gitu. Kita harus cari tahu dari mana gitu. Maka dari retribusi tadi gitu. Nah, dari retribusi tadi. Nah, perlu diketahui bahwa retribusi ini bukan untuk wali kota gitu. Tapi retribusi ini akan kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan. Dalam bentuk pelayanan, ya. Bahkan kita lebih moderat gitu menetapkan nilai. Ya, 35.000, ya, kemudian 10.000 untuk warga tidak mampu. Oke, ada ya 10.000 untuk warga tidak mampu, yang 35.000 untuk yang standar. Untuk standar semua, ya. Nah, ini kita sangat moderat gitu. Tapi kalau mengacu kepada Perda di 2011 dan Perwali di 2017 itu 60.000 rumah. Oh, 60.000 harusnya ya. Kalau di 60.000, tapi kan kita tidak terapkan itu. Kita ambil lewat Perwali yang baru dikeluarkan gitu, kita tetapkan gitu. Lebih moderat 35.000 untuk rumah yang kita bilang ya standar. Dan ini, dan kemudian 10.000 yang tidak mampu. Kalau tidak mampu sekali, maka sudah sampaikan kepada seluruh lurah. Silakan buat berita acaranya. Oke, sebagai bukti ya. Sebagai bukti bahwa ini benar-benar tidak mampu. Jadi kita juga sangat fleksibel dalam urusan ini. Tetapi satu catatan bahwa hal ini harus berjalan dengan baik gitu. Karena apa? Karena memang biaya yang dibutuhkan untuk penanganan sampah ini sangat besar. Iya. Dulu sampah yang masuk ke TPA itu jumlah perharinya itu cuma 100 ton. 100 ton per hari. Per hari ya. Hari ini sampah yang masuk ke TPA itu sudah sekitar 270 ton per hari. Hampir 3 kali lipat ya. 3 kali lipat. Artinya apa? Berarti dulu ada sekitar 150 sampai 170 ton yang tidak tertangani, dan itu menjadi hiasan Kota Palu. Jadi wajah Kota Palu saat itu ya. Maka kemudian Palu ditetapkan sebagai salah satu kota terjorok. Waduh. Ya, kota terjorok. Maka hari ini itu harus diatasi semua. Benar. Itu harus diatasi semua. Maka kemudian masyarakat kita arahkan agar supaya sampah tidak lagi dibuang di mana-mana, cukup masukkan dalam satu kantong plastik, kemudian taruh depan rumah dan akan dijemput. Ya, akan dijemput di depan rumah, jangan lagi diletakkan di mana-mana. Ya, jadi ya seperti itu. Makanya kemudian retribusi ini
Sangat penting ya. Sangat penting gitu. Karena retribusi ini adalah dari masyarakat dan kembali lagi pada masyarakat gitu. Bukan untuk wali kota. Iya. Dan kemudian yang ditangani ini adalah hasil hasil penggunaan kita gitu. Iya. Ya. Sampah kita sendiri. Sampah ya? kita sendiri gitu. Bener. Jadi kalaupun dihitung misalnya 35.000 dengan 30 hari berarti sekitar 1.100 1.200 rupiah gitu. Iya, benar. Per hari. Nah sekarang ada tidak bilang begini, ini uang 1.200 tolong buang sampah ini ke TPA Kawatuna, ada tidak yang mau dikasih 1.000? Kayaknya tidak Tidak ya. ada. Untuk bayar kurir aja harus di atas 5.000 ya. Betul. Memang masyarakat kan lalu-lalu juga ada gitu di BTN ini bayar 35 sampai Iya, 50 biasanya setiap kompleks ada tuh yang dulu. Tetapi mereka 35 sampai 50 ribu itu hanya sampai ke TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Benar. Nah ini tidak, 35.000 yang dikolek oleh pemerintah ini langsung menyelesaikan apa? Sampah dari rumah itu langsung dibawa ke TPA. Langsung di sana. Tidak lagi transit di mana-mana, langsung dibawa ke TPA, ditangani untuk diselesaikan dengan baik. Oke, ini mengenai kebersihan ini kita bisa lanjut ke Adipura nih Pak. Boleh, ya. silakan. Karena banyak banget karena Bapak kan memang tujuannya adalah untuk Kota Palu menjadi kota yang mendapatkan Adipura untuk kebersihan ya. Iya. Kenapa banyak yang bertanya kenapa sangat ambisi nih Pak untuk itu? Jadi gini, kalau dibilang ambisi bukan ya. Ambisi tidak, cuman kita harus bekerja untuk itu. Ya, kita harus bekerja dan kita harus serius untuk itu. Bukan ambisi gitu ya, tapi kita harus serius untuk itu karena tujuan kita sesungguhnya bukan untuk Adipuranya. Tapi dicatat bahwa Palu ini adalah ibu kota. Salah satu karakter ibu kota atau wajah ibu kota itu dia harus bersih. Dia harus bersih, dia harus tertib, dia harus nyaman, ya. Dia harus itu wajah ibu kota. Maka itu karena kita menyadari bahwa ini ibu kota, maka kemudian kita harus tunjukkan karakter kita sebagai sebuah ibu kota. Begitu. Nah, Adipura kita harapkan bisa menjadi trigger untuk itu dan kemudian Adipura itu menjadi standar. Oke, iya benar. Menjadi standar ya, bahwa kota bersih, kota yang memenuhi indikator kebersihannya, ya indikatornya itu adalah Adipura. Iya. Gitu. Jadi kalau kita ingin dibilang bahwa kota kita bersih, kota ini kita begini, standarnya itu Adipura. Kalau kita capai itu berarti kita one step gitu ya. Oke. One step at the point gitu. Jadi satu langkah gitu pada titik yang kita harap gitu. Okay. Karena kan Adipura bukan selesai di situ saja gitu, masih ada lagi label lebih dari Adipura. Jadi memang yang keinginan Bapak adalah untuk menjadikan Kota Palu itu wajah yang bersih. Karena kan ini pintu utama ya, pintu pertama ketika orang-orang dari luar Jawa mereka itu mau ke Sulawesi Tengah pasti pertama kali adalah menginjakkan kaki di Kota Palu. Betul. Ya. Karena kalau misalnya kita capai itu, maksudnya Palu bisa capai bersih berarti menunjukkan telah terjadi perubahan mindset. Iya, benar. Berarti masyarakat kita tertib, pemerintah kita tertib, semua tertib. Maka ketika itu bersih, maka semua akan mempengaruhi semuanya. Benar. Jadi akan mempengaruhi semuanya, bukan cuma bersih lingkungan, pasti akan bersih yang lain gitu. Benar. Jadi teman-teman kalau pengen bersih ya harus mengikuti, bukan diwajibkan sebenarnya mengikuti Adipura, cuman kan Adipura punya standar khusus nih. Iya. Jadi kita bisa tahu oh ini standar-standar yang harus aku lakukan sebagai masyarakat biar kota aku tuh bisa seperti kota-kota yang lain. Iya betul. Gitu ya. Jadi standar itu Adipura kita jadikan sebagai standar atau tidak Adipura kalau kerennya Adipura kita jadikan sebagai SOP kita. Iya betul SOP. Gitu ya. Dan kalaupun nanti insya Allah kita dapat itu sebagai hadiah dong ya. Artinya kita bersyukur bahwa kita mendapatkan pengakuan bahwa kota kita bersih. Kalau hadiah sih saya tidak tahu ya. Tapi yang saya pikir bahwa kita mendapatkan pengakuan bahwa kota kita bersih, kota kita rapi, kota kita ini, saya pikir itu. Oke. Berarti kita harus sama-sama nih mewujudkan untuk Kota Palu yang berbeda untuk nantinya ya insya Allah menjadi kota yang bersih, rapi dan masyarakatnya pun juga akan dicap sebagai masyarakat yang tertib dan bersih ya. Ya. Oke, setelah kita bahas nih, mungkin masyarakat udah bisa paham kenapa ada pembayaran retribusi untuk sampah, terus juga kenapa kita harus mencapai Adipura. Kayaknya lanjut ini permasalahan yang paling ditunggu-tunggu, yang paling meresahkan juga adalah Huntap nih Pak. Ya, bagaimana proses untuk Huntap ini karena yang kita tahu masih banyak yang belum mendapatkan Huntap. Iya. Pertama harus diketahui bahwa pembangunan Huntap merupakan kerjasama ya dari semua lembaga yang ada baik dari kementerian, provinsi maupun
pemerintah kota, ya. Dan masing-masing punya gawean gitu. Masing-masing punya tugas tanggung jawab, ya. Tugas tanggung jawab pertama adalah bahwa pemerintah pusat sebagai penyedia lahan. Oke. Pemerintah pusat nih. Iya. Oke. Pemerintah pusat sebagai penyedia lahan, ya, untuk Kota Palu, ya. Pemerintah pusat sebagai penyedia lahan dan kemudian pemerintah pusat juga yang membangun puntapnya. Tugas pemerintah kota adalah menetapkan WTB, warga terdampak bencana. Oke. Ya, warga terdampak bencana. Artinya tugas daripada pemerintah kota adalah mengidentifikasi siapa yang masuk dalam warga terdampak bencana atau yang kita sebut sebagai penyintas. Berarti datanya dari. Iya, datanya dari kita. Maka tugas kita hanya itu. Oke. Tugas kita hanya menyiapkan data. Nah, data itu yang kemudian kita serahkan kepada pemerintah agar supaya kemudian pemerintah ya bisa menjadikan itu sebagai dasar pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan para penyintas kita, para warga terdampak bencana kita. Nah, pemenuhannya itu ya lewat pembangunan hunian tetap. Ya, oleh pembangunan hunian tetap. Jadi itu yang menjadi tugas daripada pemerintah kota. Oke. Ya, tugas dari pemerintah kota. Hanya kemudian pembangunan huntap ini ya kemudian bermasalah. Kenapa? Karena lahan yang disiapkan oleh pemerintah pusat ya itu bermasalah. Oh, bermasalah ya Pak? Ya, jadi bermasalahnya itu disebabkan karena ada dua klaim di situ yang mengaku sebagai mereka yang berhak atas lahan tersebut. Oke. Ya, yang pertama yang mengklaim itu ya adalah masyarakat. Kemudian yang kedua pihak kedua. Ya. Nah, siapa masyarakat ini? Masyarakat ini adalah mereka yang mengklaim bahwa lahan yang ditetapkan sebagai lahan huntap itu merupakan lahan mereka, tanah mereka. Oke, masih merasa milik mereka. Milik ya? mereka. Dan kemudian pihak kedua adalah mereka yang merasa bahwa lahan itu adalah lahan yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka dalam bentuk izin HGB. Oke. Ya, izin HGB. Nah, dua inilah yang kemudian mengklaim bahwa lahan itu adalah lahan milik mereka yang menyebabkan terjadinya sengketa. Oke, ini boleh tahu di lokasinya di mana nih Pak ya? Nah, ini ada dua. Oke. Jadi bukan cuma dua, tiga. Yang pertama di Huntap Tondo 2, kemudian di Talise, dan kemudian di Petobo. Ya, oke. Ya. Ada 3 ini ya? Ada 3 ya. Nah, terus ketika terjadi klaim ini, ya saya kemudian alhamdulillah jadi wali kota di tahun 2021, ya efektif bekerja mulai bulan Maret. Ya. Dan kemudian jadi ketika itu saya mendapatkan informasi terkait dengan ini, dan kemudian apa yang langkah yang saya lakukan? Ya, langkah yang saya lakukan adalah coba mengambil peran memediasi. Ya, jadi Pemkot, pemerintah kota dalam hal ini wali kota mengambil peran sebagai mediator. Memediasi antara masyarakat yang mengklaim lahan. Ya, yang bersengketa ini ya. Ya, bersengketa ini dengan pemerintah. Ya, yang pertama masyarakat Talise. Oke. Masyarakat Talise, ya. Masyarakat Talise. Nah, kita mediasi dengan cara apa? Mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memberikan lahan pengganti atau konsolidasi tanah. Oke. Ya, pengganti kepada masyarakat kita yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah milik mereka. Oh iya, ya, agar supaya tidak ribut-ribut, maka saya propose gitu ke kementerian untuk bisa memberikan masyarakat Talise yang mengklaim itu untuk mendapatkan lahan pengganti. Alhamdulillah itu diterima. Sehingga masalah di Talise ya, alhamdulillah selesai. Selesai. Kemudian kita juga sudah keluarkan SK, ya, SK jumlah penerima tanah pengganti itu sudah, dan kemudian lahannya juga kita sudah mulai matangkan. Hanya pematangannya masih berjalan terus karena menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
ketersediaan anggaran, ya, ketersediaan anggaran. Nah, agar supaya ini barang bisa selesai, ya, bisa selesai. Karena saya ingin berikan lahan kepada masyarakat, ada lahan yang betul-betul bisa dihuni. Yang udah siap mateng ya, benar. Iya, udah siap dihuni dan kemudian layak untuk ditinggali, layak untuk ditempati sebagai lahan pengganti itu. Jadi bukan hanya ngasih tanah begitu, itu tanah luasnya 65 hektar. Ya, silakan ya, enggak begitu ya, kita matangkan agar supaya betul-betul layak, agar supaya betul-betul jumlah masyarakat penerima pengganti tanah tersebut betul-betul mendapatkan lahan yang sesuai. Nah, itu. Nah, kemudian itu. Nah, kemudian di bulan Oktober 2021 saya mendapatkan informasi ternyata masalah lahan bukan hanya di Talise ya? Tapi di Tondo 2 juga. Oh, berarti informasi pertama ini baru yang di Talise nih ya. Talise. Yang dapat informasi setelah udah diurus ternyata ada lagi. Ternyata Oktober saya baru tahu. Ada yang di Tondo ternyata. Di Tondo ternyata. Nah, Tondo 2. Alhamdulillah saya mintakan juga. Dan alhamdulillah pemerintah juga, pusat juga mengamini itu. Masyarakat Tondo mendapatkan konsolidasi tanah. Nah, yang mendapatkan konsolidasi tanah. Nah, begitu juga dengan yang alhamdulillah Petobo. Ya, Petobo juga lewat dukungan yang sangat baik dari Kementerian PUPR, dibantu Kanwil Pertanahan Provinsi dan Kota. Alhamdulillah kita juga mendapatkan lahan pengganti, sehingga masyarakat ya yang memiliki lahan juga dapat, kemudian masyarakat yang ingin dibangunkan huntap juga dapat. Jadi dua-duanya bisa istilahnya menerima ya. Iya, iya. Nah, proses ini di posisi pemerintah kota adalah memediasi. Iya. Nah, terus tadi ada pihak yang ketiga. Ya, pihak ketiga mereka pengguna HGB yang mereka mendapatkan izin HGB. Iya. Mendapatkan izin HGB ini karena yang keluarkan pemerintah pusat, maka pemerintah pusat yang berhubungan dengan itu. Ya, pemerintah pusat yang berhubungan dengan itu. Hanya perlu diketahui bahwa ya para pemegang HGB ini sudah berakhir HGB-nya itu di tahun 2019. Ya, di tahun 2019, dan kemudian hari ini ketika mereka ingin melakukan perpanjangan, saya sudah sampaikan bahwa pemerintah Kota Palu tidak akan mengeluarkan rekomendasi jadi bukan lagi perpanjangan, pembuatan baru. Ya. Bahwa pemerintah Kota Palu tidak akan mengeluarkan rekomendasi pembuatan izin baru ya, dikarenakan pemerintah Kota Palu membutuhkan lahan tersebut. Ya, membutuhkan lahan tersebut ya untuk sebagai lahan mitigasi Kota Palu dan sekaligus juga sebagai lahan konsolidasi tanah yang akan diberikan oleh kita kepada masyarakat di Tondo. Berarti itu yang sudah dilakukan pemerintah Kota Palu sekarang. Memang untuk membangun huntap itu butuh proses ya. Tahap yang begitu besar karena bukan cuma 1-2 rumah yang akan dibangun nih, begitu banyak, jadi membutuhkan lahan yang besar dan ternyata banyak proses di dalamnya. Dan kemudian saya tambahkan yang buat juga ini barang cukup molor karena apa? Karena pemerintah pusat dalam pembangunan huntap ini menggunakan loan World Bank, pinjaman Bank Dunia. Karena menggunakan pinjaman Bank Dunia, maka Bank Dunia mengeluarkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu persyaratan itu adalah bahwa Bank Dunia tidak ingin ada konflik di area-area ini, di lahan-lahan ini. Karena ketika masih ada konflik, maka kemudian Bank Dunia tidak akan mengucurkan dananya ya, belum akan mengeluarkan pinjamannya. Nah, itu. Nah, oleh karena itu masalahnya harus diselesaikan, begitu. Tapi kalau tadi bukan pinjaman Bank Dunia, mungkin udah selesai urusannya. Iya, kayaknya memang benar ya, yang namanya kalau masih ada sengketa akan sangat susah nih ketika dilakukan pembangunan, dan itu akan makin lebih fatal lagi, makin besar lagi permasalahannya. Jadi mudah-mudahan setelah ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah untuk Talise sudah clear. Kemarin kita juga untuk Petobo juga alhamdulillah sudah clear ya. Tinggal insya Allah dalam waktu dekat ya, lelang juga sudah mulai dilakukan, dalam waktu dekat pembangunan juga sudah bisa berjalan. Dan ingat, pembangunan juga bukan dilakukan oleh Pemkot, itu kementerian. Ya. Kemudian juga untuk Tondo juga alhamdulillah kemarin kita juga sudah melakukan
pertemuan ya dengan Dirjen terkait dengan persetujuan substansi RDTR ya RDTR Kota Palu yang mana juga kita sudah ajukan proposal untuk kota mitigasi ya karena di dalamnya itu tadi mengakomodir konsolidasi tanah buat keluarga kita yang ada di Tondo. Oke, berarti sudah terjawab nih dan tinggal kita mendukung nih 100% untuk pembangunan nanti berjalan dengan lancar dan ingat untuk pembangunannya bukan dari pemerintah Kota Palu tapi dari pemerintah pusat ya, dari kementerian ya. Betul. Oke, mungkin sekarang yang paling banyak juga yang menjadi pertanyaan nih Pak tentang jalan nih. Beberapa jalan ada masih beberapa titik nih jalan-jalan di Kota Palu masih ada yang rusak. Walaupun sebenarnya saya pribadi nih melihat sudah banyak jalan yang sudah mulus, khususnya di rumah saya ya. Alhamdulillah lorong Boyannya Pak udah bisa nih, udah lebih mulus nih. Tapi beberapa titik itu masih banyak juga seperti di mana alamat rumah tadi? Di Boyannya 4 Tatanga Pak. Nomor? Waduh, 74C Pak. Catat. Aduh, ketahuan dong rumah saya sama teman-teman ya, nggak apa-apa deh ya. Bisa lihat langsung bekas-bekas dulunya ada pertikaian, tapi sekarang udah aman di rumah saya. Karena memang kan dulu itu sebagai tempat pertikaian nih antara Nunuk dan Tawan juga nih. Tapi sekarang udah aman. Alhamdulillah. Nah ini nih Pak ya masalah jalan, khususnya banyak tempat-tempat kayak saya lihat tuh di perumahan Taman Ria itu masih ada. Di jalan besar juga betul. Mungkin masyarakat belum tahu nih yang mana wilayah untuk Kota Palu untuk perbaiki, yang mana bagian jalan provinsi itu masih belum paham nih ceritanya. Mungkin Bapak lebih jelaskan. Ya, jadi memang hampir sebagian besar gitu ya untuk jalan-jalan protokol itu tidak masuk dalam jalan milik pemerintah kota. Dan kemudian ada juga jalan-jalan yang ke ruang atau ke perumahan-perumahan yang juga belum menjadi milik pemerintah kota. Ya, untuk jalan-jalan protokol banyak dimiliki oleh provinsi dan nasional. Kemudian untuk di ruang lingkungan biasanya banyak perumahan-perumahan yang belum menyerahkan ya, aset-aset fasilitas umum ya dan fasilitas khususnya kepada pemerintah kota. Fasilitas umum itu ya seperti seperti ruang-ruang publik ya, khusus misalnya infrastruktur jalan dan sebagainya yang belum diserahkan gitu ke pemerintah kota. Nah, ketika itu bukan merupakan milik pemerintah kota, maka kemudian pemerintah kota tidak bisa masuk ke situ. Jadi memang khususnya perumahan ya. Jadi jangan merasa kok di BTN Palu Piu udah bagus, kok di BTN Pertama Ria kok nggak bisa gitu ya. Begitu. Begitu. Jadi itu menjadi penyebab kemudian pemerintah belum bisa melakukan intervensi. Tetapi kita berusaha kita berusaha semaksimal mungkin agar supaya penanganan bisa dapat dilakukan ya, bisa dapat dilakukan. Contoh misalnya jalan provinsi ya, kami juga menyampaikan kepada provinsi bahkan kepada kementerian agar supaya jalan-jalan ini dapat dibantu secepatnya. Alhamdulillah gitu kan mendapatkan respon yang positif. Contoh misalnya Abdurrahman Saleh atau Munif Rahman. Munif Rahman itu yang paling ini ya. Munif Rahman insya Allah tahun ini dikerjakan oleh kementerian. Alhamdulillah ya, dari apa yang kami sampaikan dikerjakan oleh kementerian. Jalan Muhammad Yamin ya tahun ini juga dikerjakan oleh kementerian ya, mulai dari perempatan Basuki Rahmat sampai dengan Singsing Amangaraja ya. Alhamdulillah hal itu ya diterima baik dan kemudian kementerian melakukan perbaikannya ya. Kemudian beberapa ruas jalan lain lagi ya. Nah, tapi kita juga pemerintah kota di tahun ini berusaha untuk bisa memaksimalkan perbaikan infrastruktur sebagaimana dilakukan di 2021. Oleh karenanya bisa dilihat bahwa tahun ini kita juga masih belum ngerjain proyek-proyek yang yang mungkin kita bisa bilang akan menjadi landmark Kota Palu gitu ya. Tapi masih pada fokus bagaimana perbaikan lingkungan. Ya, perbaikan lingkungan. Hanya memang ya kita tetap menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Nah, kemampuan anggaran. Ya, kita berusaha lah 2022 ini semakin banyak, 2023 lebih banyak lagi, 2024 ya. Ya insyaallah ya, apalagi 2024 adalah mungkin masa terakhir gitu ya. Bagi saya gitu ya, karena kita tidak tahu apa takdir Allah selanjutnya ya. Tapi yang pasti ya saya berpikir bahwa
ya waktu masih ada bagi saya untuk bisa bekerja 2024, untuk bisa ya berusaha untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan perbaikan infrastruktur yang ada dengan optimal mungkin. Oke, jadi teman-teman mohon bersabar khususnya di Kabonena ya. Insya Allah di akhir tahun ini sudah dilakukan pekerjaan ya beberapa jalan nasional. Dan selain jalan nih, mungkin yang masih diresahkan adalah parkir nih Pak ya. Tukang parkir, bagaimana sih? Apalagi kemarin nih sempat dengar kabar juga kalau ada peraturan baru nih tentang parkir. Jadi mungkin bisa Bapak jelaskan untuk parkir-parkir liar atau yang bagaimana nih? Karena banyak tempat ya misalnya udah di sini bebas parkir, ternyata ada tukang parkirnya Pak. Iya. Nah, bagaimana itu tanggapan Bapak? Iya, ya kita tunggu aja bahwa hari ini kita terus mencari ya langkah-langkah yang efektif ya. Langkah-langkah yang efektif agar pengendalian dan penanganan masalah parkir ini betul-betul bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Ya, kita tahu bahwa perparkiran ini merupakan salah satu potensi penerimaan daerah yang sesungguhnya cukup besar jika terkelola dengan baik. Ya, jika terkelola dengan baik. Hanya saja ya sampai dengan saat ini ya ini masih ya kita berusaha keras gitu untuk memperbaiki pola ya strategi kita agar supaya ini bisa tertangani dengan baik. Karena ya kalau potensi ini benar-benar bisa kita kita kelola dengan baik dan kemudian optimal hasilnya, maka jujur saja ini akan cukup memberikan ya dampak yang sangat baik ya pada penguatan pendapatan Kota Palu. Kalau pendapatan Kota Palu terkoreksi dengan baik, berarti kemampuan kita juga akan semakin lebih baik ya. Dan satu hal lah yang saya sampaikan kepada seluruh kita masyarakat, bahwa yang dilakukan pemerintah hari ini semuanya itu adalah kembali lagi untuk kota. Semuanya akan kembali lagi untuk masyarakat dalam bentuk yang lain. Maka sangat dibutuhkanlah kerjasama kita semua, ya perhatian kita semua, keikhlasan kita semua untuk mau benar-benar tertib, untuk mau benar-benar saling menjaga urusan ini agar urusan ini betul-betul bisa betul-betul ya memberikan sentuhan yang sangat baik buat kita semua. Oke, jadi memang teman-teman yang mungkin nonton nih, parkiran sekarang itu kalau kita bayarnya ke tukang atau ke parkiran yang benar-benar resmi nih yang punya karcis, itu kita juga memberikan dana itu ke pemerintah. Jadi betul, apa yang kita berikan itu juga akan kita terima dalam bentuk fasilitas yang dibuat oleh pemerintah. Jadi teman-teman selain kita bersedekah ke tukang parkirnya, kita juga bisa membantu Kota Palu itu untuk jadi lebih baik ya. Makanya kita saat ini ya insya Allah ya kerjasama kita ke depan dengan kepolisian ya, dengan kejaksaan, dengan pengadilan ya, dengan TNI terkait penanganan parkir ini, moga-moga insya Allah bisa secepatnya ya, bisa secepatnya efektif agar supaya ini ya betul-betul bisa tertangani dengan baik. Oke. Dan itu butuh kerjasama dari masyarakat juga. Namun ngomong-ngomong tentang jalan lagi Pak, ini masih ada beberapa masyarakat yang tutup jalan untuk pesta. Padahal mungkin sudah berapa kali diinfokan oleh Bapak. Mungkin sekali lagi untuk diinfokan untuk yang suka menutup jalan umum sebagai ya mungkin untuk acara pribadi. Gitu. Iya. Saya juga sudah menginstruksikan kepada seluruh lurah, kepada seluruh camat, bahkan juga sudah mengkomunikasikan hal ini dengan kepolisian, ke Dinas Perhubungan bahwa tidak ada izin, tidak ada izin untuk pesta di tengah jalan, apalagi kemudian menutup jalan, tidak ada. Kalau untuk kedukaan setengah jalan, ya setengah jalan. Alhamdulillah. Ini juga sudah mulai nampak hasilnya gitu ya. Hanya memang masih ada 1-2 yang kadang-kadang di luar pantauan gitu. Maka ya saya berharap ya masyarakat juga ikut membantu pemerintah melaporkan ini kepada pihak kelurahan agar kemudian kelurahan bergerak cepat ya. Kita juga menyiapkan web lapor wali Kota Palu bagi masyarakat untuk kemudian melaporkan agar kemudian kita tahu gitu bahwa telah terjadi gitu ya. Penggunaan ruang jalan di luar ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah
di titik A. Oke. Sehingga kita bisa kemudian mengevaluasi. Bisa mengevaluasi di mana masalahnya, apa menjadi penyebabnya, kenapa sampai ini terjadi. Nah, kita sangat butuh. Kita sangat butuh. Jadi kita berharap bahwa keaktifan masyarakat juga semakin ditingkatkan dalam memberikan aduan-aduannya kepada pemerintah. Oke, jadi teman-teman kalau memang masih merasa aduh ada yang melakukan hal ini nih, bisa langsung dilaporkan, bisa ke kelurahan ya. Jadi bisa diantisipasi secepatnya karena kalau satu mungkin diperbolehkan, yang lainnya ikutan Pak Yang ya. lain akan ikut. Bener. Yang lain akan ikut dan Betul. kemudian juga ya lebih cepat, lebih baik. Karena apa? Karena ini tentunya agar supaya keluarga kita yang mau berpesta ya jangan sampai lambat gitu ya. Yang lambat ya merubah undangannya dan lain sebagainya. Betul. Tapi saya yakin juga masyarakat Kota Palu sesungguhnya semuanya sudah tahu. Iya. Tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi ya masih ada juga. Tapi kemudian muncul pertanyaan, Pak, kami di mana? Silahkan manfaatkanlah masjid. Iya. Manfaatkan masjid ya. Manfaatkan masjid untuk akad nikah. Ya, kalau masih ada pelataran masjid boleh. Kalau misalnya laksanakan di rumah ya mungkin ya tinggal perjamuan, orang datang ya langsung ini ya perjamuan datang langsung ini langsung ya tinggal jamu saja, selesai langsung balik, tidak perlu ya, intinya dibuatlah seini mungkin gitu ya, karena Jakarta pun juga menerapkan hal yang sama. Ya menerapkan hal yang sama agar supaya tidak mengganggu aktivitas. Bukan cuma itu, kadang-kadang kalau dulu ada orang mau bawa keluarga ke rumah sakit, begitu lewat sini tutup pesta, begitu lewat sini tutup pesta, begitu lewat sana tutup lagi karena ada ini, kemudian akhirnya ya akhirnya lambat gitu penanganannya. Urgen ya. Iya. Urgen seperti itu, kayak pemadam mau lewat susah muter lagi. Iya, susah lagi kalau ya, oleh karenanya itu ya sekali lagi saya juga di kesempatan ini menyampaikan kepada masyarakat Kota Palu, marilah kita tertib ya, marilah kita mendukung program-program ini karena ini yakin saya untuk kebaikan kita semua. Oke nih, dan mungkin yang terakhir nih Pak ya. Ya. Apa nih goal terbesar Bapak nih ketika sekarang menjabat jadi wali kota, dan harapan nih untuk Palu dan masyarakat Kota Palu nih? Hari ini saya berpikir hanya berusaha bagaimana kerja sebaik-baiknya di masa masyarakat memberikan amanah kepada saya untuk menjadi wali kota ini. Memang masih banyaklah hal yang belum bisa terpenuhi dengan baik ya, belum bisa lah tercapai dengan baik ya. Saya juga sih sendiri pengennya semuanya cepat gitu ya, pengen semuanya bisa berjalan gitu ya. Tapi ya tidak, tentunya tidak semudah gitu ya. Artinya segala hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Benar. Tidak semudah kita memikirkan langsung ya, enggak. Tapi semuanya dengan proses ya, semua dengan proses. Dan saya berharap bahwa proses-proses kerja yang dilakukan hari ini itu sudah mengarah ke sana. Kalau mungkin bukan saya yang menyelesaikan, moga-moga nanti siapa yang melanjutkan nanti yang akan menyelesaikan. Tapi prinsipnya saya hanya berpikir bagaimana bekerja sebaik-baiknya agar apa yang menjadi komitmen, apa yang menjadi komitmen dengan masyarakat ya terkait dengan 53 program kerja ya yang menjadi komitmen saya dengan masyarakat itu bisa terlaksana dengan baik ya, walaupun mungkin tidak 100%, tetapi ya pencapaiannya menunjukkan bahwa kami betul-betul serius ya. Saya dengan Ibu Wawali sangat serius dalam hal ini. Oke. Dan berarti memang walaupun Pak Wali Kota harapannya begitu besar, tapi kalau nggak ada kerjasama dari masyarakat juga tidak akan terjadi Pak ya? Iya, semua. Tapi saya bersyukur ya hari ini kita melihat perubahan yang sangat baik yang ditunjukkan masyarakat. Kota Palu sudah mulai lebih bersih. Kota Palu juga mulai terang ya. Benar. Kemudian kendaraan kita juga yang parkir di jalan juga sudah mulai lebih tertib, tidak lagi yang parkir di atas trotoar ya. Kemudian ya ruang-ruang taman kita juga sudah mulai pelan, walaupun ya masih dengan keterbatasan kita yang ada. Ya Palu sudah menunjukkan ya masyarakatnya sudah menunjukkan bahwa masyarakat kita ini ya ingin betul-betul berubah gitu. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk itu. Hanya memang ya itu, moga-moga perubahan-perubahan ini disambut
positif oleh yang lain, disikapi positif oleh yang lain untuk kemudian semakin menguatkan itu. Karena kalau kota ini bagus yang akan untung kita semua. Kalau tidak baik maka yang akan rugi kita semua gitu. Jadi tidak masalah gitu misalnya tidak suka dengan wali kotanya gitu ya, tapi jangan tidak suka dengan kotanya. Benar-benar. Ya, kalau itu kerja baik, mari kita dukung gitu agar supaya semakin baik ya, supaya tidak menjadi PR kita lagi di kemudian hari, tidak menjadi kerjaan kita lagi di kemudian hari, tapi sudah menjadi pekerjaan yang kita selesaikan hari ini. Sehingga di kemudian hari pekerjaan yang belum saya selesaikan itu lagi yang dikerjakan. Benar. Saya pikir seperti itu. Oke, sebelum saya tutup saya pengen ngasih sesuatu nih. Ini saya mewakili teman-teman Duta Batik Palu. Sebelumnya kan yang ngurus adalah almarhum teman saya Giovanni Mandike. Tapi karena beliau berpulang dan saya yang melanjutkan tugas beliau. Dan insya Allah tahun ini kita akan adakan pemilihan Duta Batik Palu lagi 2022. Karena Bapak selama yang saya tahu Bapak sangat membantu kami. Dengan almarhum selalu kooperatif. Dicatat bahwa kita juga sudah punya tenun tenun batik Palu ya. Benar. Tenun batik Palu, tenun kelor. Tenun kelor. Itu saya dapat kemarin kelor, dari Fahri juga ada banyak banget dan itu saya izin untuk bisa membuat capnya nih Pak supaya nanti itu bisa dipakai teman-teman Duta Batik Palu. Dan saya berharap nanti di hari ulang tahun Kota Palu IKM kita sudah fokus produksi tenun batik Palu dengan motif kelor yang telah kita punyai. Agar supaya ini insya Allah akan menguatkan IKM kita. Oke. Tapi ini belum ada motif kelor kan? Ini motifnya tai ganja Pak. Oh iya. Jadi ini saya berikan ini adalah kaos ada batiknya. Saya boleh buka ini? Boleh Pak. Boleh. Jadi karena biasanya kan anak-anak muda itu pakai batik merasa aku ketuaan. Oh gitu. Jadi kita buatlah kaos yang ada batiknya. Nah, iya. Woi. Ada tai ganjanya. Enggak apa-apa ini. Ya maksud saya ini kan artinya kita semakin inovatif gitu ya. Jadi tidak kaku lagi gitu. Bener, Pak. Tidak ya, artinya ya ini luar biasa. Kemanapun kita masih bisa melestarikan budaya ya. Betul. Tidak mesti terlihat tua kalau pakai batik ya. Betul. Nah ini yang saya maksud ini. Iya. Ini saya maksud. Jadi tidak perlu harus batik full. Nah separuh kemudian ya menurut saya ini lebih lebih nyaman ya Pak ya. Update. Terima kasih banyak Pak sudah hadir. Iya. Terima kasih banyak nih. Ukurannya pas lagi. Wah, Masya Allah. Ternyata pas banget. Oke, terima kasih buat Bapak. Dan buat masyarakat juga terima kasih sudah menonton dan kita nantikan mungkin nanti ya akan ada lagi obrolan dengan Bapak nantinya dan kita berharap apa yang kita sampaikan hari ini benar-benar bisa dipahami oleh masyarakat dan kalau memang masih ada yang aku ingin bertanya aku masih ini ya udah nanti kita ngobrol di sini aja di podcast pemerintah Kota Palu. Palu mantap bergerak. Saya Zakia Ramayani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kia. Iya Pak.